Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang menghargai tumbuhan. Pada pembelajaran hari ini kita juga akan belajar tentang tumbuhan lagi. Coba perhatikan gambar di samping. Di rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat Dayu mulai berbuah. Buah tomat muda biasanya berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak sekali manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Anak-anak, kita coba yuk ikut bernyanyi bersama Dayu. Kita bernyanyi lagu tomat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara bernyanyi lagu tomat. Selanjutnya, tugas kalian yang pertama adalah praktik bernyanyi lagu tomat, dikirim dalam bentuk voice atau pesan suara ya. Anak-anak, Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita sebagai manusia harus bersyukur. Semua yang Tuhan ciptakan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Nah, sekarang ibu akan membacakan sebuah dongeng tentang asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut si penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan si penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba
laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Anak-anak, setiap dongeng pasti memiliki pesan atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Pesan bisa berupa hal-hal yang baik yang harus kita contoh. Kira-kira apa ya pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut? Contoh pesan yang ada dalam dongeng tersebut adalah kita harus mengucapkan terima kasih ketika kita diberikan sesuatu atau hadiah oleh orang lain, sama seperti seorang laki-laki itu yang mengucapkan terima kasih kepada si penyihir sakti. Contoh pesan yang lain yang terdapat dalam dongeng adalah kita harus menghargai tumbuhan, baik itu pohon kelapa maupun pohon-pohon yang lain, karena semua tumbuhan itu berguna. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu pesan yang terdapat dalam dongeng. Selanjutnya, tugas kalian yang kedua adalah menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa pada halaman 23. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat pertukaran penjumlahan, yaitu jika posisi nilai yang dijumlahkan dibalik, maka akan tetap menghasilkan nilai yang sama. Misalnya, 425 ditambah 590. Nanti hasilnya akan sama dengan 590 ditambah 425. Coba kita buktikan ya menggunakan penjumlahan bersusun. 425 ditambah 590. Kita jumlahkan dari angka yang paling belakang. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 2 ditambah 9 hasilnya 11. Angka 1 yang bernilai satuan kita tulis di bawah, sedangkan yang bernilai puluhan kita tulis di atas angka 4. Selanjutnya, angka 1 ditambah angka 4 ditambah angka 5 hasilnya 10. Jadi, hasil dari 425 ditambah 590 adalah 1015. Selanjutnya, coba kita hitung 590 ditambah 425. Dikerjakan dari belakang ya. 0 ditambah 5 hasilnya 5. 9 ditambah 2 hasilnya 11. Satunya ditulis di bawah dan satu yang bernilai puluhan ditulis di atas angka 5. Selanjutnya, 1 ditambah 5 ditambah 4 hasilnya 10. Jadi, 590 ditambah 425 hasilnya adalah 1015. Nah, ternyata hasilnya sama ya anak-anak. Jadi kesimpulannya 425 ditambah 590 hasilnya akan sama dengan 590 ditambah 425. Jadi meskipun dibalik posisinya tetap akan menghasilkan nilai yang sama. Coba kalian perhatikan contoh soal di samping ini. 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Kira-kira berapa angka yang sesuai untuk mengisi titik-titik tersebut?
Nah, kita kan sudah mempelajari bahwa dalam penjumlahan, meskipun posisi bilangannya dibalik, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Untuk mengerjakan soal seperti di samping ini, caranya sangat mudah anak-anak. Kita hanya perlu membalik posisi penjumlahannya saja. Pada penjumlahan yang pertama kan posisinya 535-nya ada di depan, ditambah 400 ada di belakang. Nah, kita balik posisinya. 535-nya ditaruh di belakang. Sedangkan bilangan 400-nya kita letakkan di depannya 535. Jadi, bilangan yang sesuai untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 400. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah memahami sifat pertukaran penjumlahan. Selanjutnya, tugas kalian yang ketiga adalah mengerjakan latihan soal pada halaman 25. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Jadilah anak yang selalu menghargai lingkungan sekitarnya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.